Nggak apa, direkam aja. Oke, selamat siang Unlimited Talk, kolaborasi dengan Supra TV, masih dengan narasumber Pak Haryanto Halim. Siang ini saya akan ngobrol soal yang sensi-sensi, apa itu? Nah, toleransi yang masih menjadi isu sampai saat ini. Nah, kita kenal Pak Har, salah satu tokoh toleransi di Semarang, karena beliau concern banget dengan yang namanya perkumpulan sosial Bun Yan Tong. Nah, nanti saya akan tanyakan benar nggak lafalnya. Kemudian ada Ketua Komunitas Pecinan Semarang untuk Pariwisata, Kopi Semawis. Kemudian beliau juga saya lihat aktif di berbagai kegiatan yang beliau nggak memandang. Saya suatu saat ketemu Gusmus, suatu saat ke Pecinan. Nah, itu buat saya kok beliau nggak takut dibully. Zaman sekarang kan orang gampang banget melontarkan duit. Nah, saya akan langsung lagi ke Pak Haryanto. Pak Haryanto, selamat siang. Nah, ini kita lihat Pak Haryanto memakai kostum yang keren ini, merah-merah dan kuning. Pak, bisa action sedikit Pak tadi? Kipasnya. Itu kayak apa itu Pak? Kayak apa itu Pak? Penari serimpi. Pak, ternyata aslinya kalau nggak pakai tutup kepala gundul ya Pak ya? Nah, ini tadi malam saya gundul. Karena saya sejak pandemi nyukur sendiri. Oh, itu ada filosofi atau karena memang? Ada, filosofinya dalam sekali. Apa itu? Buat dalam ini, kalau kita nyukur gundul gini, kita jadi irit. Nggak usah sampoan, nggak usah ke tukang cukur. Jadi saya sudah hampir setahun nggak ke tukang cukur loh. Karena motong pakai clipper sendiri. Ini kalau busana merah, kalau orang Chinese, oh ya Pak Haryanto itu punya nama Tionghoa ya? Punya. Lim Tun Hian. Oh betul, benar. Kayak itu loh, anggota BPUPKI. Apa itu? Lim Kun Hian. Oh namanya? Oh iya, Tionghoa yang masuk di BPUPKI itu Lim Kun Hian, pendiri Partai Tionghoa Indonesia. Oh, berarti namanya, lafalnya Lim Tun Hian. Oke. Itu artinya apa Pak? Orang yang bijaksana. Kayak Pak Haryanto. Oh, tenang nih. Saya sudah tanya-tanya, kok bisa ya? Oh ya mungkin memang kamu menghidupi namamu aja. Saya nggak ikut-ikut, saya memuji di ya Pak, terus ini kan tadi Pak Ar sempat kita di luar ngobrol soal simbol-simbol. Sebenarnya kita ini kan hidup dalam dunia simbol atau kita memakai atribut-atribut. Nah, iya. Jadinya ketika atribut itu dipakai, seringkali orang itu seperti menamai diri. Betul. Jadi tidak menerima, oh aku sudah pakai atribut ini, jadi atribut yang lain enggak deh. Nah, betul. Nah, Pak kan salah satu orang yang concern dengan isu toleransi. Kenapa Pak? Iya, tadi yang saya katakan tadi Mbak Esti bilang kan memang soal atribut. Unik nih. Soal Esti. Sorry ya. Atribut itu tadi saya pakai misalnya sarung, kemudian saya pakai ikat kepala Bali, pakai ikat kuning tadi, ya kan? Terus waktu awal tadi pakai peci. Sebenarnya kan dengan mudahnya kita berubah-ubah simbol sebenarnya, dan orang akan mempersepsikan beda. Kalau saya pakai baju yang kuning-kuning seperti biku, kok dikira ya biku wong wis kadung gundul misalnya. Tapi kan itu makanya saya bilang itu sebenarnya simbol. Yang penting apa yang di dalam diri kita, di dalam hati kita, itulah yang sebenarnya membedakan. Jadi orang jadi alim, jadi baik. Apakah dengan baca ayat terus jadi alim? Enggak. Kecuali yang dijalankan, yang ditulis itu yang baik loh ya. Yang baik-baik itu kamu jalankan. Nah, itu yang menurut saya yang harus menjadikan kita, membedakan kita. Nah, menurut saya keberagaman itu harusnya kembali ke kemanusiaan tadi sebenarnya. Kalau memang kita yakin lah, kalau memang Tuhan pengennya, ini omongan klasik lah, pengennya cuma satu jenis etnis, satu jenis agama lah, kok ciptakannya macam-macam itu, sesederhana itulah. Ya kan, bahkan dalam ayat Islam pun khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain. Tidak ditulis bagi umat Islam loh. Bagi orang lain loh. Sesama loh. Lah kalau saya mengingat Gusmus ngendika, yang namanya
makhluk ciptaan Tuhan itu ya batu, ya pohon, ya hewan, apalagi manusia. Lewang watu wae kudu diopeni, tanaman harus diopeni, hewan harus diopeni, makhluk ciptaan Tuhan loh. Apalagi manusia. Mosok karena beda agama, beda etnis, beda sosialnya, angger ketoke rada pangkat atau mungkin lebih sugih dimungsuh misalnya. Kan ya enggak. Atau karena dia bawahan atau atasan dimungsuh. Enggak, perbedaan tingkat sosial tidak harus membuat kita berbeda sikap. Itu aja. Ya Pak, terus tadi Pak Har kan cerita kalau manusia itu diciptakan berbeda-beda. Termasuk ada yang namanya mungkin ada anak-anak, ada yang dewasa, ada minoritas, ada mayoritas, ada perempuan, dan laki-laki. Iya. Nah, bagaimana Pak Har melihat ini? Saya kadang-kadang juga jengkel Pak melihat misalnya ini kok minoritas kok seperti disingkirkan, dibully, tidak dianggap. Menurut Pak Har gimana Pak? Gini, di seluruh dunia sama ya? Minoritas memang selalu dianiaya. Tapi begini, yang penting sebenarnya yang bukan menganiaya, artinya gini, ada diskriminasi nggak bisa dihapuskan sampai kapanpun juga, itu saya yakini, nggak akan hilang. Tapi apakah negara terlibat? Itu penting dulu. Dulu negara terlibat, ada undang-undang, ada instruksi presiden melarang ini, nggak boleh ini. Lah itu harus mulai dicabutin, memang betul. Setelah itu masyarakatnya harus dididik, ya. Tapi kan butuh waktu. Jangankan sekarang ginilah, yang tidak ada di undang-undang tapi terjadi. Misalnya ini kan orang Jawa dan orang Sunda, loh itu kan rodok berhadapan, ya kan? Tionghoa juga sama, orang suku Hokkien dengan suku Hakge itu juga sama. Itu akan, tapi itu kan nggak bisa diatur dengan undang-undang gitu kan. Lah artinya memang pendekatan-pendekatan budaya, pendekatan-pendekatan etika itu yang harus dijalankan dan ke arahnya nantinya harus menjadi lebih baik lah. Saya nggak bisa bilang bisa selesai dalam 1-2 generasi. Yang tadi saya katakan Amerika aja berapa ratus tahun merdeka. Soal kulit aja nggak bisa beres kok. Jadi tapi harus gini ceritanya. Kejahatan itu bukan bertambah banyak, tapi karena ada orang baik tidak mau mencegah kejahatan. Di dalam bis, sing nyopet loro, sak bis 30 sing dicopet siji, 29 orang diam. Coba itu dikeroyok selesai sebenarnya, ya kan? Lah itulah sebenarnya. Lah tapi kan nyawa ya, memang betul. Tapi ini untuk ilustrasi. Artinya memang kadang terjadi hal-hal yang tidak benar. Semua memilih amannya sendiri. Kadang-kadang yang orang baik itu jadi malas keluar karena tadi jadi tidak punya tempat. Iya, dipersekusi, dioneke. Ya, ini buat saya juga sebuah proses. Seperti misalnya tadi saya cerita soal saya nulis di Mix Semar, kemudian saya dibully. Saya bisa saja memilih saya delete, saya tinggal. Atau saya sudah nggak mau jawabin. Tapi saya jawabin karena menurut saya ini menjadi tanggung jawab saya sebagai warga untuk mengedukasi teman warga yang lain. Tolonglah kalau ada ide unggahan bagus jangan dinyinyiri. Oke, kamu sudah nyinyir, sudah puas, idemu apa? Lah ini yang menurut saya menjadi tanggung jawab kita juga. Makanya saya bilang kita nggak mungkin bilang wah ini saya didiskriminasi. Lah buat kamu sudah melakukan apa untuk membongkar tradisi diskriminasi itu? Kita nggak bisa cuma komplain, nggak bisa mengutuk kegelapan, nyalakan lilin. Ya, Pak, perbedaan itu kan memang tidak bisa dipungkiri, termasuk ada diskriminasi, tapi kan bisa ditekan. Nah, caranya gimana, Pak? Harus jujur, dan harus melihat manusia sebagai manusia. Saya dalam kasus Tionghoa, 30 tahun lebih didiskriminasi, tidak boleh misalnya harus punya SBKRI. Kalau mau kuliah tunjukkan SBKRI. Untuk hal-hal tertentu tidak bisa. Mau jadi tentara, jadi polisi mungkin dibatasi. Mau kuliah kedokteran dibatasi. Semua terbatas semua. Sekarang pemerintah mulai bongkar sejak reformasi. Belum sempurna. Pada saat Tionghoa didiskriminasi, Tionghoa juga bikin tembok di dalam untuk mendiskriminasi yang di luar Tionghoa. Itu terjadilah. Kalau terima karyawan, kalau bisa Tionghoa. Kalau neng Tionghoa, nah iso sama saja ya, Pak? Sama. Loh, tapi etnis lain sama. Pemilik warteg di Jakarta akeh wong Betawi apa wong Tegale saiki? Wis gampangnya lah. Mesti akeh wong Tegale lah. Itu kan diskriminasi terjadi lah. Tapi akhirnya menurut saya sedikit demi harus melihat kompetensi.
etosnya, attitude-nya, ya kan sikap kerjanya itu yang harusnya, bukan karena etnisnya sama, agamanya sama dia ya dapat gaji lebih banyak padahal bodoh, ya kan? Nah itu menurut saya yang harus dirubah, kejujuran, keterbukaan dan profesional itu. Nah Pak, bagaimana Pak Har melihat budaya kekerasan sekarang ini? Banyak sekali tadi yang minoritas dibully, yang nggak setuju di tonyo-tonyo, dipersekusi orang, kemudian menonjolkan keakuan aku yang paling benar. Itu gimana Pak menurut Pak Har? Dan apakah semua itu bisa terjadi? Kenapa harus terjadi? Ya itu tadi menurut saya kita harus menunjukkan lewat perbuatan satu. Jadi misalnya jelas kalau saya sebagai Tionghoa misalnya, saya pas kasih beasiswa kudu Tionghoa tok, ya percuma. Enggak. Saya dikai iki saya butuh. Bukan etnis. Itu loh. Sederhana itu Pak. Indikatornya jelas kan ya? Indikatornya jelas. Dan kalaupun tapi dia wis mesai, terus piye harus ada syarat, tetap beasiswa harus ada syarat. Kowe kudu nilainya sing gede supaya motivasi dong. Ini kan bukan cuman syaratnya umum ya. Umum, betul, tapi juga harus ada standar. Menurut saya itu juga harus dijaga, jangan sampai ngasih gitu-gitu cuma ngasih tok, itu juga merusak mental loh. Merusak mental juga. Bun Yantong bekerja sama dengan Confucius Wisdom, anak muda Tionghoa, tiap hari Selasa ngasih makan untuk orang yang duafa. Ya itu terbuka untuk siapa saja. Tapi saya bilang, saya nggak mau loh kalau kalian cuma ngasih makan aja. Itu kalau cuma ngasih makan, mereka pergi itu kok kayak makan kucing aku. Suruh ngantri. Kalau mau. Bahkan sebelum makan dikasih kultum, kuliah 7 menit. Soal etika, soal berusaha, soal martabat, soal berwirausaha kalau bisa diajari bagus. Terus suruh ngantri. Makan harus habis dan diwanti-wanti, orang entek lain kali nggak boleh, karena menghargai sebutir nasi itu harus diajarkan. Itu martabat. Setelah makan piring diletakkan, terus kalau karena di Bun Yantong di pecinan ngomong terima kasih pakai pai nggak apa-apa. Nanti kalau di masjid pakai cara apa nggak apa-apa, di tempat lain nggak apa-apa, tapi di sini harus pai bilang terima kasih. Orang yang dibantu harus bisa mengucap terima kasih karena apa? Bisa mengucap terima kasih itu wujud harga diri. Bukan untuk kita minta dihormati, kamu harus bisa mengucap terima kasih karena itu di sana letak harga diri kita. Jadi jangan sampai ngai mangan tok aku paling nggak setuju. Kudu dididik. Orang-orang yang kadang duafa, kadang marginal, mereka kadang mungkin tidak dapat kesempatan untuk belajar semacam itu. Jadi tugas kita bukan ngasih makan, tapi juga mengisi nilai-nilai juga. Dan tolong sediakan kotak. Terimalah uang dari mereka berapapun. Kenapa? Mereka harus pernah merasakan tangan di atas. 200 rupiah monggo, 500 monggo, 500 mungkin dibutuhkan saudaramu yang tidak punya. Jadi mereka harus, tapi mereka harus pernah merasakan aku pernah tangan di atas. Jangan mereka selalu tangan di bawah. Tangan di bawah itu kan nasib, tapi mental tidak boleh tangan di bawah. Harus mereka diajarkan itu. Lah kayak gini menurut saya bukan lihat etnis lagi, bukan lihat agamanya apa, siapapun harus di jalan yang sama. Kemarin waktu Imlek, kita ada tradisi basuh kaki sekarang, anak terhadap orang tua. Menjelang ini tahun pandemi, menjelang Imlek, saya tanya yang daftar gitu, nggak ada. Orang Tionghoa nggak ada yang berani daftar, takut keluar rumah. Tapi akhirnya muncul 2, terus 3. Terus saya sampai bilang, udah bagian ibunya yang bagian bersih-bersih di Bun Yantong suruh ikut, mau ndak? Oh mau, bawa anaknya. Beliau Jawa, beliau Muslim, tradisi basuh kaki di pecinan menjelang Imlek. Apa yang terjadi? Yang paling tangis haru malah ibu itu. Buat saya indah sekali. Imlek yang jelas-jelas notabene ritual Tionghoa dijalankan oleh orang Jawa yang Muslim dan mereka lebih menjiwai. Saya senang sekali. Dan itu saya membuktikan bahwa sebenarnya kalau kita melakukan hal yang benar, tulus, itu nggak usah hura-hura, nggak usah mahal, nggak usah apa-apa. Itu wartawan saya undang, mereka ngomong, Pak, ini semua berambang semua Pak. Yang niuting nangis kabeh. Tanpa disuruh. Modalnya apa? Baskom, mbek anduk. Itu murah sekali tapi kontennya wah. Dan itu nggak mempengaruhi. Jadi gini, orang kan kekhawatirannya ketika kita misalnya ikut
acara Imlek misalnya. Gitu orang. Kok ikut acara Imlek? Kok bid'ah betul. Lho lah nyuci sikile mbok iki bid'ah. Ya kan sesederhana itu kan. Ini yang berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya, Pak Har itu tidak takut bully tadi. Loh, karena saat ngobrol sama Gusmus, nyponsori acaranya Gusmus, datang di acara Muslim, besoknya kemana. Lah kan saya sekarang melihat bahwa ini acara kemanusiaan. Iya kan? Jadi buat saya hal saya ikut santri menulis. Loh ya saya bagus kok. Santri diajari nulis, pikirannya terbuka. Ya kan? Al-muhafad sodu ala qodimi soleh wal aktu bil jadidil aslah. Ya kan? Apa kamu pegang hal-hal tradisi yang baik, tapi kamu juga harus menerima hal-hal baru yang baik juga. Broaden your horizon, perluas cakrawalamu, jangan hilang jati dirimu. Lo itu harus dijalankan. Jadi saya melihat hal-hal yang baik-baik, yang kemanusiaan harus kita dukung. Nggak perlu simbol-simbol itu menghalangi. Yang universal bisa diikuti. Betul, kalau boleh ikut misalnya Pak Har sholat gitu. Oh iya, tapi kalau ada orang sholat saya ikut berdoa kan boleh. Oh boleh. Kalau ritualnya. Betul. Tapi kalau masuk gereja pun juga saya nggak masalah. Oh iya, loh saya melu berdoa. Loh kalau boleh boleh nerima komuni ya saya terima. Tapi kan nggak boleh itu kan, nggak boleh. Jadi buat saya doa semua agama, doa yang baik loh yang masuk. Kadang doa ya ono sing kurang apik sih kan. Di Indonesia itu kadang aneh doa kok iso kurang. Lah doa yang baik-baik itu menurut saya kan kita ucapkan pun nggak apa-apa. Isinya baik kok. Isinya baik kok. Kan niatnya juga ya Pak? Betul. Jadi saya doa Bapak kami ya hafal, doa Santa Maria juga hafal, saya hafal semua. Saya jadi teringat ibu saya sakit waktu itu, bulan saya Muslim, ibu saya di rumah sakit Panti Loso Tarung, ada teman saya Katolik, beliau minta izin, bahwa ini boleh nggak saya mendoakan dengan versi saya? Oh silakan. Dia kan kalau Katolik pakai doa Bapak kami atau apa, silahkan. Karena saya nggak tahu siapa yang akan diterima doanya. Mungkin saja saya itu doanya lebih tulus dari yang lain. Betul. Iya. Dan doa itu memang bisa menguatkan. Kalau saya melihatnya secara psikologi, doa itu kan self-talk, sugesti dan afirmasi positif. Itu aja. Jadi berarti Pak Har tidak takut dibully dan sebagainya ya? Ya, selama ini saya melakukan itu dengan niat yang tulus. Saya kan niatnya bukan mau membuli sebuah kelompok. Saya melakukan ini saya suka dan saya enjoy. Saya misalnya suka lagu-lagunya misalnya yang NU yang Jalal Waton. Loh, kata-katanya bagus. Penuh semangat nasionalis buat saya. Wah, saya seneng gitu aja. Bukan saya pengen apa ya, tapi saya suka gitu aja, kayak jenengan suka Glenn Fredly. Jadi gitu-gitu kan nggak bisa dicegah, ya kan? Iya. Oke. Pak Har juga punya wayang potehi nih. Nah itu mobil wayang potehi untuk kelilingnya. Ini wayang potehi nih. Mungkin nanti adik-adik biar nge-shoot. Lah wayang potehi dan mobil wayang potehi itu kan saya membantu Pak Tony yang di Gudon Jombang. Jadi wayang potehi ini unik. Ini juga bentuk akulturasi budaya. Notabene dari Hokkien, dari China. Ceritanya semua Hokkien. Membawakannya awalnya dulu semua bahasa Hokkien. Tapi sekarang pemain wayang potehi, dalang wayang potehi, pemain musiknya yang di Jombang enggak ada yang Tionghoa. Jawa kabeh. Tapi kalau mau pembukaan selalu pakai bahasa Hokkien dulu. Mereka hafal. Tapi terus setelah itu ceritanya pakai bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Buat saya, wah luar biasa. Ini mas-mas yang Jawa ini memegang tradisinya ngungkuli saya. Wah mereka nak megang wayang potehi katanya dengan penuh takjim. Itu saya wah santai-santai, mereka dengan caranya doanya kalau sebelum ritualnya itu dijalankan juga. Saya pikir ini indahnya ya semacam ini. Jadi notabene budaya yang dari China tidak harus dimainkan orang Tionghoa ini jadi di wayang potehi ini. Iya kan? Nah buat saya ini contoh yang bagus. Dan kalau itu bagus, ini menjadi sebuah pembelajaran.
Lah saya berharap tidak hanya nanti di Wayang Potehi. Wayang Potehi nantinya dengan Wayang Potehi keliling dengan GoPot, sekarang ada mobilnya. Sekarang sudah di Jakarta lagi keliling di Jakarta. Mudah-mudahan itu bisa lebih apa ya? Mungkin kalau terus mendadak anak-anak jadi suka enggak. Tapi minimal kalau itu nanti sekolah sudah buka, mereka bisa keliling ke sekolah-sekolah. Sebenarnya impian saya itu. Mereka kelilingnya ke sekolah-sekolah, mendidik anak-anak yang masih muda supaya mereka pikiran terbuka. Bukan lihat Wayang Potehi terus, wah ini kafir. Lah repot. Wong ndelok kene kok. Ya kan, lihat itu kok jadi kafir ya enggak lah. Ya kan. Wong saya ngajak Gus Ulil, mantunya Gus Mus, tak ajak arak-arakan sampo loh. Saya culik di hotel jam 5 pagi, saya ajak, wah Gus Ulil, wah apik ya apik. Pulang lihat arak-arakan ketok ya Gus Ulil masih muslim kok. Nggak ada masalah, masuk kelenteng Sampokong, santai, santai kok. Dan saya makin respect, jujur, terhadap tokoh-tokoh seperti keteladanan Gus Ulil, Gus Mus, yang dengan santainya menerima orang yang berbeda, dan tetap sebagai muslim yang apa ya, yang rendah hati, yang menunjukkan, saya nggak pernah loh selama ketemu Gus Mus diceramai, malah digawe ke sambel yo. Serius. Kalau saya hobi traveling dan memang saya suka masuk ke tempat-tempat ibadah karena buat saya itu unik gitu. Oh iya. Jadi, seperti nama Anda ya. di mana di Turki masuk ke yang Gua Maria. Oke. Itu ternyata di Turki itu ada tempat Bulbul. Ada tempat kelahirannya Sinterklas loh. Oh, mana Pak? Di Turki. Santa Nikolaus itu anunya pusatnya di Turki malahan. Jadi saya memang sengaja. Oh gitu ya. Ini boleh untuk, karena di situ juga ada, ternyata ada satu ruang khusus untuk muslim boleh. Oh oke. Jadi tapi saya melihat waktu itu kan memang nggak boleh motret kan. Ternyata. Iyalah kalau saya. Jadi juga nggak berpengaruh. Betul. Saya sih melihat bahwa ya isu-isu perbedaan agama, tapi nggak tahu ini masuk di konteks atau enggak, tapi menurut saya perlu juga, bukannya saya mau menyuarakan perbedaan, tapi nantinya ke depan isu gender, Mbak. Isu gender itu akan menjadi isu tersendiri lagi. Yang dinaikkan ya, Pak, setelah gendernya bukan laki perempuan, jelas LGBT. Ini harus disiapkan juga. Karena kalau enggak kita akan jadi apa ya, jadi agak jadul gitu. Iya kan? Kalau sekarang bahwa manusia bisa diciptakan macam-macam, saya ya melihat di tengah-tengahnya pasti ada apa spektrum itulah. Spektrum itu terjadi. Saya bukannya bilang, wah berarti kamu mendukung, enggak lah, saya bukannya mendukung, tapi saya kan nggak bisa menolak bahwa mereka semua juga ciptaan Tuhan. Yang harus kita hargai, kita perlakukan dengan cara yang sama, bukan dipersekusi. Ini pendekatan saya sama, dirangkul. Ini saya pendekatan, bukan karena anjing dianggap najis terus untuk dilindas, itu kan ya enggak loh, gitu kan. Lah ini juga sama, ini juga manusia juga sama. Jadi itu saya melihat bahwa, dan apalagi saya nggak tahu bagaimana secara medis, secara genetiknya seperti apa. Jadi saya bilang jangan mempersekusi. Kalau kamu mau, kamu harus tahu dulu. Ilmu kamu cukupi dulu, bukan secara agama aja, secara medis, secara genetik. Kalau nggak tahu, netral, itu aja. Jangan menghujat, jangan menyalahkan, kasihan kalau bilang. Dan ini isu yang agak sensitif selanjutnya yang mungkin akan dihadapi oleh bangsa kita. Iya. Nah, ini Pak, mungkin sebelum mengakhiri perbincangan, mungkinkah toleransi itu bisa terwujud dan bagaimana memulainya? Toleransi itu kan sebenarnya sudah ada dari zaman dulu kok. Sudah ada kok. Masalahnya harus diperbanyak. Itu harus diperbanyak. Kuantitasnya harus diperbanyak, tapi memang tidak akan mudah dan mungkin tidak akan selesai sampai kapanpun juga. Ya patokan saya Amerika lah. Paling gampang. Pinter. Itu rakyatnya pinter lah. GDP-nya tinggi, berpendidikan semua. Urusan kulit itu sesederhana itulah. Sekarang ini bahkan di negara bagian di Amerika tetap akan ada orang Tionghoa juga dimusuhi gara-gara virus lah. Dianggap wah ini virus gitu loh. Kita Cina ndelok itu virus. Jadi buat saya ini
butuh waktu, tapi makanya kita mudah-mudahan mudah-mudahan loh Mbak, yang sudah agak tercerahkan bisa menjadi virus positif untuk lingkungan kita, menularkan ini. Bagaimana kita bisa menghargai kemanusiaan dan memanusiakan manusia pada tempatnya. Oke Pak Har. Pak Har, saya penasaran yang di sini itu apa aja? Boleh cerita Pak? Oh, ini apa ya? Ini nih sebenarnya patung koleksi mama saya. Oh. Tapi ini kalau Tionghoa dibedakan. Ada patung gini. Ini kalau mau didoain bisa. Tapi saya memilih ini hanya untuk pajangan sih. Nah, jadi saya nggak mendoakan. Meja ini juga dari teman. Beliaunya itu dulu kelenteng, terus sekarang jadi Katolik. Terus bingung media pakai, wong sudah disembayangi lama, terus saya bilang ya sudah taruh sini nggak apa-apa. Jadi apa ini kan juga ya ini ya simbol lagi lah sekali. Ini kalau mau saya sembayangi saya bikin lebih sakral, lebih dalam tanda petik berisi ya bisa. Tapi saya tuh dasarnya rodok keset. Jadi saya bilang ya sudahlah biar di sini dijelek. Ini 3 dewa kalau di Tionghoa itu kan Fu Lu So. Fu itu yang berkecukupan, Lu itu punya anak, So itu umur panjang. Jadi buat Tionghoa hidup berkecukupan, punya keluarga harmonis, umur panjang itu kebahagiaan. Kalau yang di belakang Dewi Kwan Im, bosnya Sun Gokong. Terus itu Dai Sang Lao Chin itu dari agama Tao. Ya. Terus kalau yang di sini Pak? Itu wayang potehi. Kalau ini wayang potehi dari sebetulnya saya sih belinya waktu di Taiwan. Ini kan dari kisah Samkok lah. Ini kan Kwan Kong, kemudian ada beberapa jenderal yang lainnya yang terkenal. Bahkan mungkin kalau yang di anak-anak Mobile Legends aja ada loh nih. Kwan Kong ini ada ini, dewa ini di Mobile Legends ada. Gatot Kaca aja ada di Mobile Legends. Ya toh? Ada. Ini Kwan Kong juga ada. Kamu carilah dewa Kwan Kong ini aja. Jadi ini kisah-kisah legenda dari Tiongkok nih sebenarnya. Dan ini bagus, ini dia seorang yang sangat nasionalis, pemberani dan jujur sekali. Dan ini dia dianggap sebagai, kalau di kelenteng didoain, dia sebagai dewa yang membela kebenaran. Jadi begini, kalau Tionghoa ya ini praktisnya, kalau yang sedang bermasalah hukum sembayangnya sama Kwan Kong. Karena dia yang bela kebenaran. Ya. Pak, di sini saya melihat itu yang seperti dipakai pangeran-pangeran Arab. Oh ya, kayak sorban itu. Ya ini dikasih teman waktu di Dubai sih. Terus ini ada buku-buku Islam, kemudian ini ada yang kelenteng, ada yang Kristen, ada yang Hindu juga ada ya. Sing Hindune ning ndi ya? Saya lupa. Ya, pokoknya buat saya ini adalah hal-hal yang baik lah, simbol-simbol dari semua agama, dan saya karena diberi ya saya letakkan di sinilah. Jadi nggak berpengaruh terhadap saya jadi berpindah keyakinan gitu ya Pak? Enggak lah, buat saya wong ini barang-barang bagus-bagus kok ini kok. Oke. Iya, oke, siap. Pak Har, aduh sudah menguras apa istilahnya ya. Sudah meminta waktu banyak untuk ngobrol dengan teman-teman Supra TV. Pak Har, terima kasih sekali. Terima kasih. Waktu, Pak. Ya, ini saya buka lagi ya. Biar lebih untuk closing lah. Dan gini loh, agama atau kepercayaan apapun dalam hidup kita harusnya seperti kipas ini, memberi kesegaran. Dan adem. Adem itu. Iya kan? Iya. Agama kalah mbak kipas banget loh. Sekali lagi Pak. Oh iya boleh toh, boleh lagi. Oke, terima kasih. Ngobrol banyak. Ya, selamat siang, sugeng siang. Sukses, selalu menginspirasi. Terima kasih. Selalu menjadi panutan banyak orang. Iya, terima kasih. Tuturi ada yang tadi apa ya? Tuturi. Tuturi apa Pak tadi? Tuturi yang jelek. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih.